Amerika baru saja mengirim pesan keras ke dunia, tanpa pidato panjang, tanpa peringatan manis. Sebuah kapal tanker disita. Benderanya Rusia, muatannya minyak Venezuela. Tuduhannya satu, permainan kucing-kucingan untuk lolos dari sanksi Amerika. Bagi Caracas, ini bukan sekadar kehilangan kapal. Ini adalah sinyal bahwa setiap jalur napas ekonomi bisa diputus kapan saja. Minyak yang tak sampai tujuan berarti negara yang makin tercekik. Tapi cerita ini tidak berhenti di Venezuela. Di balik langkah itu muncul bayangan yang lebih besar. Donald Trump secara terbuka menyiratkan bahwa strategi tekanan ini akan diperluas. Bukan satu negara, bukan dua, melainkan siapapun yang dianggap menantang, membangkang, atau sekadar berdiri di jalur kepentingan Washington. Artinya, penyitaan kapal ini bukan penutup, ini pembuka. Jika Venezuela sudah jadi contoh, pertanyaannya sekarang, negara mana yang akan menyusul? Dan seberapa jauh Amerika siap mendorong konflik ekonomi ini? Belum habis dunia mencerna manuver Trump soal Venezuela, satu bidak lain langsung digeser, Greenland. Tanpa basa-basi, Trump kembali melontarkan gagasan lama yang selalu bikin Eropa tegang. Wilayah otonom Denmark itu, menurutnya, seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Dalihnya klasik, keamanan nasional dan harta karun sumber daya alam. Trump menuduh Denmark tak sanggup melindungi Greenland dari bayang-bayang China dan Rusia. Bahkan ia menggambarkan kawasan Arktik seolah sudah dipadati kapal dua kekuatan itu. Namun, jika ditarik dari kabut retorika, kenyataannya jauh lebih datar. Kehadiran Cina di Greenland masih sebatas riset iklim, minat tambang, dan proyek sipil. Tidak ada pasukan, tidak ada senjata. Rusia pun lebih tipis lagi di jejaknya, tanpa pangkalan, tanpa investasi besar, tanpa infrastruktur strategis. Yang sebenarnya dipertaruhkan justru posisi geografis Greenland itu sendiri, titik kunci pengawasan Arktik dan jalur rudal. Ironisnya, Amerika sudah lama punya akses militer ke sana lewat perjanjian resmi dengan Denmark. Maka wacana mengambil alih terdengar lebih seperti tekanan politik ketimbang kebutuhan nyata. Tak heran Eropa bereaksi keras. Para pemimpinnya serempak mengingatkan soal kedaulatan dan stabilitas kawasan Arktik. Satu hal menjadi jelas, Greenland bukan tujuan akhir. Ia hanya sinyal bahwa papan permainan global sedang diatur ulang. Bidikan Trump tak berhenti pada musuh lama. Kolombia yang puluhan tahun dipuja Washington sebagai sekutu setia, kini ikut masuk daftar. Dulu Kolombia disebut mitra strategis, pagar depan Amerika melawan arus kiri di Amerika Latin. Ketika narasi ideologi tak lagi ampuh, bungkusnya diganti, perang melawan narkoba. Kolombia dituding sebagai sumber ancaman kokain dunia. Trump bahkan melempar tuduhan personal, mengaitkan Presiden Gustavo Petro dengan kartel narkotika. Bahasanya terdengar heroik demi generasi muda, demi keamanan nasional. Namun di balik itu, sasaran utamanya jelas bukan kartel, melainkan Petro sendiri. Ia presiden kiri pertama sepanjang sejarah Kolombia, sebuah anomali di negara yang lama dikuasai kanan. Polanya mengingatkan pada Venezuela. Trump bahkan terang-terangan menyebut Kolombia bisa diperlakukan seperti Maduro. Petro tak tinggal diam. Ia menyatakan era Kolombia tunduk pada tekanan Washington telah berakhir dan menegaskan kedaulatan negaranya bukan alat tawar-menawar. Las armas con las que nos seguimos matando entre nosotros como pendejos. Berbeda dengan Kolombia, Kuba diperlakukan dengan sabar, menunggu. Trump percaya Havana akan roboh tanpa perlu satu peluru, cukup dengan memutus suplai minyak murah dari Venezuela. Namun, pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi nada lain. Kuba disebut sedang berada di titik rawan. Bagi Amerika, Kuba bukan ancaman senjata, melainkan simbol. Ancaman ideologi yang dianggap menular.
retorikanya tak berubah sejak Perang Dingin, menyelamatkan demokrasi dari komunisme. Di Havana, Presiden Miguel Díaz-Canel justru menyatakan rakyatnya siap membayar harga apapun demi tetap berdiri bersama Venezuela. Meksiko pun masuk sorotan. Trump menuding pemerintahnya gagal menghentikan banjir narkoba ke Amerika Serikat. Ia mengklaim telah menawarkan bantuan militer langsung kepada Presiden Claudia Sheinbaum untuk memberantas kartel. Jawabannya tegas, tidak. Sheinbaum membuka pintu kerjasama kemanusiaan terkait fentanyl, tapi satu hal mutlak, tidak ada pasukan asing di tanah Meksiko. Bagi Meksiko, itu bukan negosiasi, melainkan batas terakhir. Di luar Amerika Latin, tekanan Trump justru makin keras diarahkan ke Iran. Negara ini tengah diguncang gelombang protes internal dan Washington memanfaatkan momentum itu. Setiap langkah agresif selalu dibungkus dengan istilah yang sama, keamanan. Isu nuklir dijadikan sirene abadi. Padahal selama bertahun-tahun, klaim kepemilikan senjata nuklir Iran tak pernah benar-benar terbukti secara meyakinkan. Namun label sponsor terorisme terus ditempelkan, sementara sekutu Amerika di Timur Tengah kerap luput dari standar tuduhan yang sama. Di balik jargon stabilitas kawasan, tersembunyi kepentingan yang jauh lebih sensitif. Iran menolak tunduk, berani menantang Israel, dan aktif merusak tatanan kekuasaan Amerika di Teluk Persia. Bukan karena kekuatan militernya semata, tetapi karena sikap politiknya. Inilah yang membuat Iran diperlakukan sebagai ancaman strategis. Sanksi ekonomi, operasi rahasia, hingga perang bayangan dilegalkan. Bagi Washington, masalah Iran bukan senjata apa yang dimiliki, melainkan keberanian untuk berdiri di luar orbit Amerika. Dari seluruh rangkaian ini, satu pola besar tak lagi ditutup-tutupi. Di bawah Trump, Amerika berhenti berpura-pura. Ambisi kekuasaan kini dipamerkan tanpa basa-basi. Ketika akun resmi pertahanan AS menyebarkan propaganda bertajuk Monroe Doctrine, pesannya gamblang. Warisan kolonial lama bukan lagi aib, tapi lencana kehormatan. Merujuk kartun Monroe Doctrine 1905, logika halaman belakang dihidupkan ulang. Amerika mengklaim hak campur tangan sepihak tanpa perlu legitimasi global. Ini bukan sekadar simbol komunikasi, melainkan pernyataan bahwa hukum internasional bisa disisihkan oleh hukum kekuatan. Polanya konsisten, tahap awal, shock and awe. Ancaman besar, serangan cepat, keras, dan sangat teatrikal untuk meruntuhkan mental lawan. Targetnya bukan sekadar kemenangan, tapi mematikan harapan melawan. Setelah ketakutan tertanam, masuk fase berikutnya, diplomasi paksaan. Ultimatum, sanksi, dan tekanan militer terbatas dipakai untuk memaksa arah politik. Ujungnya satu, energi. Di Dewan Keamanan PBB, Amerika secara terbuka menyatakan cadangan energi terbesar dunia tak boleh jatuh ke tangan musuh. Kalimatnya terdengar administratif, tapi maknanya telanjang. Ini bukan tentang stabilitas global, melainkan pengakuan bahwa minyak dan gas adalah senjata. Siapa memegangnya, menentukan arah dunia. Pendekatan semacam ini memicu efek berantai di tingkat dunia. Saat Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat membahas operasi militer Amerika di Venezuela, kritik tidak hanya datang dari lawan politik Washington. Sejumlah sekutu lama pun menyatakan keberatan, menilai tindakan tersebut sebagai agresi sepihak tanpa legitimasi internasional. Kekhawatirannya sama, kedaulatan negara dilemahkan, hukum internasional makin kehilangan wibawa. Venezuela kini menjadi contoh paling telanjang dari pola perubahan rezim ala Amerika. Dukungan ke oposisi, sanksi ekonomi, narasi perang narkoba, lalu intervensi militer yang berujung penangkapan Presiden Maduro tanpa persetujuan PBB. Rangkaian ini memicu kecaman luas karena dianggap melanggar prinsip dasar hubungan antar negara.
Namun, penolakan keras hanya datang dari sedikit pihak. Cina dan Rusia berdiri paling vokal, sementara banyak negara lain memilih bersikap abu-abu. Indonesia, misalnya, menyerukan dialog dan penurunan eskalasi sambil menekankan pentingnya hukum internasional. Sikap ini mencerminkan realitas global hari ini. Aturan diperdebatkan, tapi kekuatan besar tetap memegang kendali dan negara lain terjebak antara prinsip dan kepentingan. Di era Donald Trump, Amerika Serikat berhenti berkamuflase. Otot militer dipamerkan terang-terangan, ancaman dilontarkan tanpa diplomasi basa-basi. Alasan bisa berganti-ganti: demokrasi, narkoba, keamanan, stabilitas regional, namun arahnya satu, menegaskan siapa yang berkuasa. Pesannya lugas dan dingin, patuh atau bersiap menanggung akibat. Dalam jangka pendek, pendekatan ini memang bekerja. Tekanan ekstrem dapat memaksa elit berunding membuat sekutu mengikuti garis Washington dan memaksa lawan menahan langkah. Tapi sejarah berulang kali memberi peringatan. Tekanan berlebih jarang melahirkan kepatuhan abadi. Yang muncul justru perlawanan, nasionalisme yang mengeras, dan koalisi baru di luar kendali Amerika. Apalagi dunia kini tak lagi bertumpu pada satu pusat. Cina dan Rusia siap mengisi celah pengaruh. Negara-negara Global South mulai mencari posisi baru meski masih berhitung risiko. Jika pola ini terus dipaksakan, Amerika bukan hanya memicu krisis demi krisis, tapi juga membuka jalan menuju isolasi global. Maka pertanyaan akhirnya bergeser, bukan lagi seberapa kuat Amerika, melainkan seberapa lama dunia mau tunduk, atau kapan memilih melawan.